Honestly, it's a big disadvantage for us. Big Kerugian. disadvantage. Because having 48 hours extra rest compared to us is a big advantage. But tournaments like this, we need to adjust to these conditions. So we will prepare. We've been preparing the last days according to that schedule, and we will face in the best way. Ya, jadi pelatih Malaysia merasa dirugikan ketika bertemu dengan Indonesia karena mungkin waktunya yang mepet dan Indonesia memperoleh waktu istirahat yang lebih panjang. Bukan suatu alasan kan? Enggak, sama saja. Sama saja bagi kami. Oke. Bagi kami Indonesia kasih ada, yang penting kita mau menang. Kita bukan melakukan Indonesia. Iya, semua sama saja. Semua sama saja. Memang itu targetnya. Untuk juara lagi. Tapi kita tahu memang kuat. Australia, Indonesia sekarang memang sudah kuat. Ya, Malaysia mengatakan bahwa semua sama saja. Indonesia, Australia. Sekarang Indonesia sudah kuat ini, nggak seperti yang dulu. Begitu kata ofisial dari Timnas U19. Macam dulu. Akhirnya timnas Indonesia melawan Malaysia di semifinal Piala AFF U19 ya, setelah Malaysia kemarin mengalahkan Thailand ya, dan itu membuat publik Malaysia ini sangat-sangat excited, sangat heboh, yang mana ingin membuktikan bahwa Malaysia itu jauh lebih baik daripada King Indo ya. Selama ini kan Indonesia selalu menjadi sorotan ya, paling tidak di 2-3 tahun belakang timnas Indonesia selalu menjadi sorotan dunia. Beda lagi dengan timnas Malaysia, dan ini mereka ingin membuktikan bahwa Malaysia itu jauh lebih bagus daripada Indonesia. Makanya dalam komentar-komentarnya mereka yakin bahwa Malaysia bisa mengganyang timnas Indonesia 8-0. Ya sombong, terlalu arogan, tapi nggak mikir juga. Nah, tapi publik Malaysia ini yakin bahwa timnasnya itu mampu mengatasi perlawanan dari timnas Indonesia, mengingat mereka adalah yang pertama juara bertahan, yang kedua mereka selama di fase grup itu tampil impresif ya, cetak gol yang banyak, apalagi waktu lawan Brunei. Tapi permasalahannya kan bukan itu, Brunei memang tim yang paling lemah ya kan, paling lemah, dan di sini juga sepertinya akan ada adu gengsi nih, adu gengsi antara PSSI melawan FAM Malaysia yang sekarang itu rame-rame disorot oleh publiknya sendiri. Mereka akan berjuang mati-matian untuk mengalahkan timnas Indonesia. Apapun itu, kita sebenarnya nggak mikir apakah nanti menang atau enggak ya. Ya moga-moga aja sih menang. Tapi kalaupun kalah, ini adalah sebuah evaluasi dan sebuah kesempatan yang paling baik untuk timnas Indonesia guna mengarungi kualifikasi Piala Asia bulan September nanti. Yang paling penting itu Piala Asianya. Kalau Piala AFF ini hanya sebagai target antara. Tapi kalau bisa kita ganyang Malaysia dan kita maju ke final, why not? Bravo timnas Indonesia, 2 langkah kita menuju juara. Sobat Garuda, saya baik-baik saja. Ini katanya semifinal. cedera Well, kemarin. Berjardim siap main di semifinal. Oke guys, di laga kemarin waktu lawan Timor Leste, Well Berjardim ini mengalami cedera, sempat ditarik ya di babak kedua, dan kita takutnya dia cedera lutut, takutnya ngarah ke ACL lah, MCL, PCL dan lain-lain. Seperti yang kita lihat tadi, beritanya adalah Well Berjardim meninggalkan stadion pakai kursi roda, spekulasinya udah macem-macem, dan tentunya bakal jadi kerugian yang sangat besar untuk timnas U19 bila Well Berjardim nggak bisa main di semifinal nanti. Halo Sobat Nah, Garuda, tapi saya nih. baik-baik saja. Ayo, semifinal. Jadi Ternyata gimana? sehat. Setelah melihat video tersebut, berarti harusnya Well Berjardim aman lah ya untuk bermain di semifinal nanti. Oke, jadi dengan hampir dipastikannya Well Berjardim akan bermain di semifinal nanti, tentunya akan jadi suntikan moral, suntikan tenaga, suntikan semangat untuk timnas U19 kita di semifinal nanti. Apalagi kita akan melawan negeri tetangga nih ya, rival kita banget antara Malaysia ataupun Thailand. Oke, jadi kita dukung aja. Semoga timnas U19 kita bisa memberikan yang terbaik. Syukur-syukur bisa semifinal dan juara. Yuk kita komen. Let's go! Amin. Pelatih Malaysia, Juan Torres. Malaysia merasa dirugikan bertemu timnas Indonesia. Alasannya, waktu istirahat Malaysia lebih sedikit ketimbang Indonesia. Nanti jadi alasan nanti kalau kalah. Harusnya kemarin waktu lawan Thailand kalah aja. Nah, itu jadi bisa ketemu Australia. Ya udah, namanya juga udah permainan, bosku. Tapi nanti kalau pas bertanding di hari Sabtu malam, Malaysia menang, pelatihnya akan bilang,
Ya, kita diuntungkan karena Malaysia diberi waktu istirahat sedikit. Perform dia masih bagus. Terus pelatih Indonesia akan berkata, ini karena kebanyakan istirahat, jadi kita letoy. Aduh, namanya sepak bola bosku. Jadi ya apapun itu, kan udah tahu Indonesia udah bakal nunggu. Nah, nunggu siapa musuh selanjutnya di semifinal. Ya udah, kita lihat aja nanti di semifinal. Siapa yang bakal menang antara Indonesia dan Malaysia. Oke Bos Juan, pokoknya apapun yang terjadi, kami tetap dukung timnas Indonesia. Meskipun dari skemanya dan cara bermainnya masih belum puas, tapi ya, Oh, nggak boleh ragu, nggak boleh ragu. kami optimis, kami bisa Optimis ke dong. final. Itu aja dah. Oke. Tapi para pemain Malaysia bermain agak keras juga, ya. Kalau menurut saya ekstra agresif. Jadi ya para pemain kita juga jangan sampai nanti terpancing emosinya pada saat memang menghadapi agresivitas dari para pemain Malaysia. Saya tidak mengatakan kasar, tapi saya mengatakan keras. Dan saya pikir itu sah-sah saja di sepak bola kan. Ada tim yang bermain ekstra agresif untuk bisa menyulitkan para pemain tim lawan bermain secara kreatif. Ya, jadi dari beberapa pertandingan kemarin juga kita lihat bahwa permainan Malaysia itu agresif banget ya. Yaitu taktik nggak masalah. Apapun kondisinya kita harus meraih poin yang maksimal supaya kita bisa melaju ke babak berikutnya yaitu final. Ya, target dari Malaysia sendiri adalah masuk ke final kemudian menjadi juara. Karena kita ketahui bahwa Malaysia itu juara bertahan loh. Juara bertahan. Yang edisi sebelumnya yang menjadi juara adalah timnas U19 Malaysia. Jadi mereka bertekad untuk bantai Indonesia untuk mempertahankan gelar juara tersebut. Mengenai masalah waktu, ya waktu itu memang relatif kan. Meskipun jarak istirahat dari Indonesia dan Malaysia U19 itu berbeda karena pengaruh pertandingan sebelumnya yang dilakukan, tapi itu bukan menjadi sebuah alasan. Ya, karena ada pelatih fisik juga di kedua tim ini yang akan terus membantu begitu, jadi bukan jadi masalah. Nah, nanti kalau kalah jadi alasan bahwa kebugaran, kelelahan, kita nggak mau seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus maksimalkan pertandingan besok Sabtu ya 27 Juli 2024. Kita sokong sama-sama, kita support sama-sama timnas kita. Ini sebuah gengsi ya, gengsi antara dua tim. Kita tahu bahwa kita berdua dengan tim Malaysia punya rivalitas yang sangat luar biasa dari dulu ya, dari timnas junior sampai dengan senior. Dan ini kesempatan kita untuk membuktikan ya kitalah yang terbaik begitu. Jadi wajar kalau pendukung tim Malaysia juga mengungkapkan hal yang sama, akan merebut kemenangan ya. Begitu juga dengan pendukung dari Indonesia akan mengatakan bahwa Indonesia yang akan menang. Tetapi jangan jumawa, bola itu bundar ya. Jadi Malaysia jangan jumawa ketika dia menjadi juara bertahan. Dia beranggapan bahwa akan sangat mudah untuk kembali merebut gelar juara tersebut untuk kemudian mempertahankannya. Ingat, yang dilawan adalah King Indonesia kita, Indonesia ya. Kita harapkan pemain semangat di bawah ribuan bahkan puluhan ribu mata memandang supporter harus lebih semangat. Ada pemain ke-12 yaitu supporter. Kita dukung teman-teman, siapapun lawannya. Kita nggak peduli apa itu Australia atau Malaysia, Thailand. Itu adalah tantangan tersendiri. Gak ada alasan apapun, gak ada excuse apapun. Besok kita akan meraih kemenangan. Wassalamualaikum.